Berikut adalah video panduan pengoperasian ISPT masa badan PPH Pasal 21. Dengan diwajibkannya pelaporan menggunakan e-filing, maka pembuatan ISPT dapat menggunakan aplikasi ISPT ini. Untuk SPT masa PPH Pasal 21 yang nihil, tidak lagi ada kewajiban untuk dilaporkan kecuali untuk masa Desember. Maka, video panduan ini akan menunjukkan langkah-langkah pengisian untuk SPT masa PPH Pasal 21 bulan Desember. Untuk pengisian masa Desember, terdapat tambahan langkah pengisian daripada bulan-bulan yang lain. Agar dapat mengetahui langkah pengoperasiannya secara lengkap, mari kita mulai dari awal, yaitu pembuatan database. Agar langkah pengoperasian yang ditunjukkan dapat Anda baru saja menginstal aplikasi, maka tersedia database yang akan digunakan. Namun, bila ingin menggunakan database yang baru, maka harus membuat dari database kosong. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Untuk membuat database baru, buka drive C, buka folder program file, lalu folder DJP dan folder SPT masa 21, lalu folder DB dan folder DB kosong, kemudian di copy lalu ke file kosongnya, kemudian pilih copy but keep both file, kemudian nanti di rename sesuai dengan badan yang akan dibuat. Di sini kami pakai nama perusahaan Badan Sejagat.
Dan setelah itu kita buka aplikasi ISPT-nya dengan mengklik 2 kali pada shortcut aplikasinya, lalu pilih database, kemudian login database ini, username-nya administrator dengan password 123, klik OK, lalu login, masukkan NPWP, kemudian disimpan. Setelah itu, isi identitas wajib pajak pada profil wajib pajak. Pada profil wajib pajak ini, identitas yang wajib diisi yang bertanda merah, seperti nama, badan, alamat, nomor telepon, email, NPWP, penanda tangan, lalu nama penanda tangan juga. Kemudian identitas penanda tangan ini diisi dengan identitas direkturnya. Klik simpan dan OK. Kemudian kita bisa cek data PTKP-nya sudah update. Lalu klik referensi, isi di referensi data potong dan pegawai A1. Isi identitas pegawainya, NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan tanggungan juga jabatannya. Klik simpan, lalu pada halaman selanjutnya bisa klik baru untuk menambahkan data pegawai yang lain. Diisikan sesuai dengan Excel yang sudah dilampirkan di video awal. Daftar pegawai A1 ini diisi pada referensi untuk mempermudah di bagian bukti potong berikutnya. Apabila sudah diisikan semuanya di sini, selanjutnya kalian bisa pilih SPT. Di sini kalian bisa pilih buat SPT baru dan kita masukkan masa SPT yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan 2017 dan bulan Desember. Dan di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah masa SPT Desember. Klik buat SPT. Nah, di sini terdapat hasilnya yang tadi kita buat. Apabila sebelumnya telah membuat beberapa masa, maka silakan dipilih dan dibuka yang mau dioperasikan. Setelah itu kalian bisa pilih ke isi SPT. Dan untuk masa Desember, yang berbeda adalah pengisian pemotongan pajak A1 maupun A2. Kemudian pengisian daftar biaya. Kita mulai dari daftar bukti potong. Lalu kalian bisa klik baru untuk menambahkan datanya. Di sini kalian bisa lihat ada nomor bukti potong, bisa diubah, kemudian ada masanya. Apabila dia bekerja selama 1 tahun penuh, maka bisa diisi 0112. Kemudian di sini kita langsung ke identitas penerima penghasilan yang akan dipotong. Kalian bisa klik referensi. Dan dari data-data yang telah dibuat
Jika sudah muncul, kalian bisa langsung pilih. Lanjut kita ke B1, rincian penghasilannya. Kalian bisa isi data selama 1 tahun. Setelah itu kita lanjut ke perhitungan PPh, yaitu B2. Nah, di sini langsung muncul secara otomatis jumlah PPh pasal 21. Di sini ada konfirmasi pertanyaan, bukti potong berhasil disimpan, apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kalian bisa klik yes atau ya. Nah, kemudian kalian bisa lanjutkan pegawai yang lainnya dengan cara yang tadi. Habis itu ke B2 perhitungan PPh-nya dan identitas pemotong. Habis itu klik direkam. Referensinya, lanjut. Apabila pegawai bekerja tidak lebih dari 1 tahun, maka bisa diisi masanya. Kemudian di sini terdapat alasan dan bisa kalian pilih. Kemudian apabila terdapat penghasilan yang tidak final, maka diklik daftar bukti potong tidak final. Kemudian klik baru. Tidak final ini mencangkup upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan lain sebagainya, dapat dilihat di 3 titik gini.
yang akan muncul daftar kode objek pajak. Isikan identitas terlebih dahulu. Setelah identitasnya terisi, maka pilih poin B, yaitu pasal 21 atau 26 yang dipotong. Pilih kode pajaknya terlebih dahulu. Di sini ada pilihan kepada tenaga ahli. Saya akan memilih itu dan kemudian memasukkan perhitungan detail. Di penghitungan detail ini, ada detail yang lebih rinci, silahkan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian akan muncul PPh yang dipotong secara otomatis dari perhitungan detail yang tadi. Setelah diisi, maka klik disimpan. Setelah itu ditutup. Apabila daftar putih potong final akan dibuat, maka buka di daftar bukti pemotongan PPh 21 final. Apabila tidak ada, maka tidak usah diisi. Kemudian berlanjut pada daftar pemotongan pajak. Yang pertama diisi adalah satu masa pajak. Di sini ada 3 poin A, B, C. Yang A adalah untuk pegawai tetap dan penerima pensiun yang penghasilannya melebihi PTKP, dan yang B adalah yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Kemudian yang C nanti akan muncul secara otomatis jumlah dari keduanya. Yang pertama kita isi di poin A, klik tambah. Di sini kita mengisinya secara manual. Selanjutnya kita membuat file CSV-nya. Yang nantinya harus diupload atau dilaporkan ke KPP. Klik CSV laporan SPT. Nah, sebagiannya di samping sebelah kiri. Harus saja. Emang kalau di depan kamera belibet juga anjing. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya di bagian kiri terdapat daftar masa SPT yang telah dibuat. Kemudian kita pilih, klik buat file CSV. Kemudian tentukan folder lokasi untuk file CSV ini.
Misalkan saya akan menyimpan, jadian tentukan di mana folder lokasi untuk file CSV ini. Misalkan saya akan menyimpan di menjadi satu database. Apabila ada notifikasi ini, file CSV telah dibuat. Bisa dicek di foldernya. Nah, di sini sudah ada. Untuk nama file ini tidak usah diubah dan biarkan sesuai. Kemudian apabila ingin mencetak SPT tersebut sebagai arsip, bisa dengan klik menu cetak, kemudian klik formulir SPT, kemudian klik misalkan SPT 1721. Nah, seperti ini SPT masa yang akan tercetak. Apabila kemudian ingin mencetak formulir-formulir yang lain, bisa diklik formulir yang lain. Apabila ingin mencetak bukti potong, klik bukti potongnya. Silakan dipilih, kemudian dicetak. Bisa juga diklik semua baru dicetak. Ini contohnya bukti potong yang diambil dari pegawai. Yang akan diberikan ke pegawai laporan ke SPT tahunannya. Kemudian apabila terdapat penghasilan yang tidak final, maka diklik daftar bukti potong tidak final. Kemudian klik baru. Tidak final ini mencangkup upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan lain sebagainya, dapat dilihat di 3 titik gini yang akan muncul daftar kode objek pajak. Isikan identitas terlebih dahulu. Setelah identitasnya terisi, maka pilih poin B, yaitu pasal 21 atau 26 yang dipotong. Pilih kode pajaknya terlebih dahulu. Di sini ada pilihan kepada tenaga ahli. Saya akan memilih itu dan kemudian memasukkan perhitungan detail. Di penghitungan detail ini, ada detail yang lebih rinci, silahkan disesuaikan dengan keadaan yang ada.
Kemudian akan muncul PPh yang dipotong secara otomatis dari perhitungan detail yang tadi. Setelah diisi, maka klik disimpan. Setelah itu ditutup. Apabila daftar putih potong final akan dibuat, maka buka di daftar bukti pemotongan PPh 21 final. Apabila tidak ada, maka tidak usah diisi. Kemudian berlanjut pada daftar pemotongan pajak. Yang pertama diisi adalah satu masa pajak. Di sini ada 3 poin A, B, C. Yang A adalah untuk pegawai tetap dan penerima pensiun yang penghasilannya melebihi PTKP, dan yang B adalah yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Kemudian yang C nanti akan muncul secara otomatis jumlah dari keduanya. Yang pertama kita isi di poin A, klik tambah. Di sini kita mengisinya secara manual. Di sini kita akan mengisinya secara manual, NPWP. Lanjut isi namanya. Di sini terdapat kode objek pajak. Di sini ada 2 pilihan. Di sini ada 2 pilihan. 21 10001 itu kita yang pilih ya, pegawai tetap. Untuk penghasilan bruto kita isi yang 1 bulan. Kemudian kita klik simpan lalu oke. Bila ada lagi, klik tambah, isi NPWP. Selanjutnya nama, di sini ada kode objek, isi yang 21 10001. Kemudian klik simpan. Kemudian berlanjut ke poin B. Lanjut ke poin B untuk pegawai tetap yang tidak melebihi PTKP. Ini di total jumlah pegawainya berapa. Kemudian total penghasilan brutonya. Yaitu klik simpan. Kemudian kita tutup. Kita klik isi SPT, kemudian isi SPT, lanjut ke pemotongan pajak 1 tahun pajak. Di sini akan muncul secara otomatis data dalam 1 tahun pajak
total pajak yang sudah ditahunkan, berasal dari bukti potong yang sudah diisi. Kemudian di bagian ini silakan diupdate.